Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, anugerah, karunia dan taufiknya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bersua dalam rangka mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah kitab kecil yang bermanfaat, yakni kitab Al-Wasiyah As-Sughra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita lewati sesi ke-13 dari kajian ini, di mana kita mulai membahas jawaban Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk pertanyaan yang keempat. Apa kitab terbaik dalam Islam yang bisa kita pelajari? Dan seperti dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, sebelum beliau menjawab pertanyaan ini, beliau menyebutkan beberapa kaidah penting bagi penuntut ilmu. Di antaranya bahwasanya untuk menjawab pertanyaan ini kita tidak bisa menemukan satu jawaban yang sama untuk semua orang. Tapi jawabannya bisa berbeda dari orang ke orang, dari negeri ke negeri, dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena memang kondisi umat Islam dan para penuntut ilmu dan santri tidak sama. Maka kita harus mempertimbangkan kondisi negara mereka, kondisi zaman mereka, kondisi tempat mereka belajar, sistem pelajaran atau sistem menuntut ilmu yang ada di negeri mereka berbeda-beda. Kemudian seorang penuntut ilmu hendaknya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Baik itu ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu agama, ataupun ilmu yang tidak diwariskan oleh beliau, namun beliau menganjurkan umat Islam untuk belajar, yakni ilmu duniawi yang bermanfaat seperti teknik kedokteran, kemudian perkapalan, penerbangan, ekonomi, keperawatan, kebidanan dan lain sebagainya. Juga di antara hal pokok yang beliau jelaskan, poin yang ketiga adalah hendaknya seorang penuntut ilmu tidak hanya mempelajari hukum-hukum, tapi dia juga mempelajari maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Apa hikmah di balik syariat ini? Apa hikmah di balik syariat itu? Apa tujuan disyariatkannya hal ini dan hal itu? Dia hendaknya juga memiliki semangat untuk mempelajari hikmah dan maqasidus syariah ini. Kemudian pada poin yang keempat beliau menjelaskan bahwasanya seorang penuntut ilmu juga hendaknya berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dalam setiap permasalahan. Jadi hendaknya dia punya dalil, dia punya landasan hukum dalam setiap permasalahan yang diajarkan, dan landasan hukum ini diambil dari Rasulullah SAW. Maka kalau dia mendapati permasalahan yang disepakati, itu adalah masalah ijma', dan ijma' adalah salah satu dalil juga, dia tidak boleh untuk menyelesaikannya. Begitu juga kalau ada masalah ikhtilafiyah, masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, tapi ada nas dari Rasulullah SAW dalam permasalahan itu, maka hendaknya dia mengambil pendapat yang didukung oleh nas atau dalil dari Rasulullah SAW, baik berupa ayat Al-Quran maupun hadis yang sahih. Misalnya permasalahan an-nabidh al-muskir. Nabidh adalah air yang didapat dari campuran kurma. Ya, jadi ada kurma yang dimasukkan ke dalam satu gelas misalnya, maka kemudian air ini akan berubah menjadi manis tentunya. Rasanya menjadi manis, warnanya menjadi kecoklatan. Nah, ini adalah nabidh yang pada hari pertama dia tidak memabukkan. Tapi ketika
lewat beberapa hari dia mulai keluar buih dan mulai memabukkan, maka ini disebut sebagai an-nabidh al-muskir. Ya, nabidh yang memabukkan. Nah, ternyata hukum nabidh muskir ini tidak disepakati oleh para ulama. Dalam mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwasanya nabidh muskir tidak apa-apa diminum selagi tidak sampai membuat orang mabuk. Dan padahal Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari beliau bahwasanya setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Ya, dan bahwasanya kalau yang sedikit memabukkan, kalau banyaknya memabukkan, maka minum sedikit pun juga tidak boleh. Ya, ini termaktub dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Maka meskipun ini adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama, bukan sesuatu yang disepakati, tapi kita menemui ada dalil-dalil yang tegas dari Rasulullah SAW. Maka hendaknya dalam permasalahan seperti ini kita juga mengikuti pendapat yang lebih didukung oleh dalil. Kemudian jenis yang ketiga adalah permasalahan-permasalahan yang cukup pelik di antara para ulama. Seperti misalnya permasalahan, wajibkah orang yang makmum membaca di belakang imam yang sholat dengan dikeraskan? Kemudian apa kewajiban seorang yang hamil atau menyusui jika dia tidak berpuasa? Kemudian juga permasalahan misalnya, apa hukum madmadah dan istinsyak, hukum berkumur dan menghirup air saat kita berwudu, ya, menghirup air ke dalam hidung kemudian kita melepaskannya, atau istinsyak. Ini adalah beberapa contoh yang terjadi perbedaan pendapat yang pelik dalam permasalahan itu, dan barangkali tidak ada nas yang tegas dari Rasulullah SAW. Nah, untuk permasalahan-permasalahan yang seperti ini, beliau menyebutkan bahwasanya hendaknya seorang penuntut ilmu atau seorang alim, ya, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada sesuatu yang samar hukumnya, dia tidak sampai pada hukum yang meyakinkan saat mempelajarinya, maka hendaknya dia jangan lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan taufik dan petunjuk. Maka ketika kita mempelajari permasalahan-permasalahan seperti ini, hendaknya kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mencapai kebenaran, agar bisa sampai kepada pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan itu. Karena kita cuma bisa ikhtiar, kita cuma bisa melakukan sebab. Adapun taufik dan hidayah, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah SAW sering berdoa dalam istiftah qiyamul lail beliau dengan sebuah doa yang redaksinya adalah Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil alim al-ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima hum fihi yakhtalifun anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Ya, sekali lagi redaksinya adalah Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil alim al-ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Ya Allah, wahai Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil, wahai yang mengetahui hal ghaib dan yang tidak ghaib, wahai yang mengetahui hal yang ghaib dan terlihat, Engkau menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan ini kepada al-haq dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah, ini adalah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau sering membacanya dalam doa iftitah atau doa istiftah dalam qiyamul lail beliau. Di sini Nabi Muhammad SAW bertawassul, ya, dengan asma dan sifat, dengan asmaul husna, dengan sifat yang ulia,
di mana beliau menyebutkan, ya Allah, wahai Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil, Engkau yang mengetahui hal gaib dan hal yang bisa disaksikan. Engkau menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Allah yang akan memberikan hukumnya. Siapa yang pendapatnya benar, siapa yang pendapatnya lebih kuat, maka Allah yang akan menghukumi itu. Maka karena petunjuk dan hidayah dari Allah, Allah yang menentukan, Allah yang menghukumi, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, dengan izinmu berikanlah aku petunjuk dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Sungguh engkau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang Dia kehendaki untuk berada di atas jalan yang lurus. Dan tentunya redaksi hadis ini mengingatkan kita akan sebuah doa juga yang sudah sering kita ucapkan, tapi barangkali karena sering akhirnya kita kurang menghayati, kurang meresapi, dan hanya menjadi ritual yang terus kita lantunkan tanpa kita hayati makna kandungannya. Ya, ini sebuah doa yang paling tidak kita membacanya 17 kali kalau kita menjaga sholat kita yang wajib. Minimal 17 kali kita mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yakni jalannya umat Islam, jalan Islam. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Kata Rasulullah SAW, ini maksud adalah orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Dan ini juga ditafsirkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya maksudnya adalah jalan orang-orang Nasrani. Jadi kalau kita berdoa dengan doa ini kemudian kita meresapinya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita petunjuk dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan, terutama permasalahan-permasalahan yang pelik, yang kita kadang-kadang merasa kesulitan untuk memilih mana pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan tersebut. Kemudian beliau menambahkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulnya dari Dia. Ini hadis qudsi yang sudah beberapa kali kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih ini, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap orang dari kalian sesat kecuali yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kita semuanya tersesat. Kita semuanya salah, kita semuanya tidak sampai kepada hak dan hidayah. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar bisa sampai kepada al-haq dan hidayah itu. Maka hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberikan petunjuk. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita agar banyak meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan janji Dia bahwasanya Dia akan memberikan petunjuknya kalau kita memintanya darinya. Maka jangan lupakan bahwasanya kita semuanya adalah orang yang sesat, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang kepada kita. Maka jangan lupa untuk banyak meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, termasuk dalam doa kita dalam sholat. Nah, jadi ini adalah 4 perkara yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sebelum menjawab pertanyaan tentang kitab terbaik dalam agama Islam yang bisa dipelajari oleh seorang muslim. Jadi kitab terbaik jawabannya bisa beda berdasarkan kondisi masyarakat, berdasarkan kondisi negara, model pembelajaran yang ada di negara itu bisa berbeda. Mazhab yang berkembang di negara itu juga akan berpengaruh. Tapi hendaknya seorang penuntut ilmu tidak melupakan 4 nasihat ini. Ya, yang pertama adalah bahwasanya jawabannya berbeda dari orang ke orang. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang penuntut ilmu
meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah tidak berhenti pada hukum tapi juga mempelajari maqasidus syariah dan hikmah di balik syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tidak melupakan untuk berdoa meminta hidayah dan petunjuk dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Baru setelah mengupas tentang 4 nasihat ini, Ibnu Taimiyah berpindah kepada pertanyaan intinya. Beliau menjawab dengan mengatakan, adapun jawaban tentang buku dan penulisnya, maka sudah didengar dari kami di tengah-tengah mudzakarah, di tengah-tengah belajar bersama, banyak penjelasan tentang apa saja kitab terbaik dan siapa saja pengarangnya. Jadi satu hal yang dikenal dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah keluasan wawasan beliau. Beliau sangat menguasai literatur para ulama dari lintas generasi. Beliau memahami karyanya, penulisnya, seluk-beluknya. Bahkan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah-masalah yang dibahas itu dengan mudah bisa beliau sampaikan di luar kepala, beserta dalilnya, diskusinya, kemudian tarjihnya. Masya Allah, ini bisa kita temui dalam karya-karya beliau yang sekarang sudah dikumpulkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah. Tidak semuanya fatwa, tapi ada juga tulisan berupa taklif, atau sesuatu yang ditulis sengaja oleh Ibnu Taimiyah. Bukan menjawab pertanyaan dan memberikan fatwa, tapi beliau menulis secara khusus kitab itu. Dan kita bisa temui itu dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, bahwasanya beliau adalah orang yang sangat luas wawasannya tentang berbagai literatur para ulama dalam berbagai cabang ilmu dan dari berbagai ulama lintas generasi. Maka beliau mereferensikan kita kepada kitab-kitab tersebut untuk membaca lebih dalam lagi. Adapun di Wasiyah Sughra ini, maka beliau merekomendasikan satu kitab saja. Maka beliau mengatakan, tidak ada kitab yang pernah ditulis dan beliau mengatakan tidak ada kitab yang pernah ditulis yang lebih baik dan lebih bermanfaat daripada Sahih Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini kitab sahih yang ditulis oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi yang dikenal di masyarakat kita sebagai Sahih Al-Bukhari. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan ini adalah nisbah kepada Bukhara, negeri Bukhara yang sekarang terletak di Uzbekistan. Dan beliau termasuk ulama abad ketiga Hijriah, dan umat Islam sudah mengenalnya dan mengakui Sahih Al-Bukhari sebagai kitab yang paling sahih di atas muka bumi setelah Al-Quran. Nah, jadi kenapa sampai disebut kitab yang paling sahih setelah Al-Quran? Karena Al-Imam Al-Bukhari membuat syarat yang sangat ketat untuk memasukkan hadis dalam kitab beliau ini. Nah, jadi beliau mensyaratkan syarat yang ketat, yang lebih ketat daripada syarat yang diberikan oleh para ulama hadis selain beliau. Misalnya kita mengenal ada Muslim bin Hajjaj, dengan karya beliau Sahih Muslim, ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan An-Nasa'i, ada Sunan Ibnu Majah. Ini adalah 6 kitab hadis yang paling terkenal, dan yang syaratnya paling ketat adalah syaratnya Imam Al-Bukhari. Misalnya dibandingkan dengan Imam Muslim yang ketika meriwayatkan hadis salah satu rawi misalnya, maka di samping beliau mensyaratkan ini harus orangnya thiqah, terpercaya, tidak ada celah padanya. Beliau juga mensyaratkan antara satu rawi dengan yang lain itu sudah saling ketemu. Nah, kalau Imam Muslim itu syaratnya tidak harus ketemu, yang penting mereka hidup di satu masa itu sudah cukup. Nah, kalau Imam Al-Bukhari, beliau mensyaratkan harus ada keterangan bahwasanya dua rawi dari dua tingkat yang berbeda itu harus pernah bertemu.
untuk memastikan bahwasanya hadis yang disampaikan dari rawi yang atas ke rawi yang bawah itu sahih. Jadi keduanya sudah pernah bertemu. Ini salah satu contoh ketatnya syarat Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian beliau juga selalu istikharah. Ya, beliau selalu istikharah dan sholat 2 rakaat sebelum memasukkan satu hadis dalam karya beliau ini. Allahu Akbar, ya, sebuah karya, ya, sebuah literatur yang diikhtiari, ya. Kalau orang sekarang mengatakan ditirakati sedemikian rupa. Ya, setiap hadis yang mau beliau masukkan, beliau sholat 2 rakaat dulu, istikharah dulu. Kalau beliau sudah mantap, baru beliau masukkan ke dalam Sahih Al-Bukhari ini. Ini adalah beberapa ikhtiar yang beliau lakukan yang kemudian akhirnya membuat beliau ini menjadi kitab yang sangat diakui oleh umat Islam. Dan akhirnya Ibnu Taimiyah pun merekomendasikan ini sebagai kitab terbaik yang bisa dipelajari oleh seorang muslim dan bisa menjadi koleksi pertamanya dalam perpustakaan pribadinya di rumah. Sahih Al-Bukhari atau Sahih karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan di antara keistimewaan Sahih Al-Bukhari adalah bahwasanya kitab ini tidak hanya membahas permasalahan-permasalahan fikih saja. Jadi bab-babnya bukan hanya bab fikih, tapi ada lengkap di situ. Ada bab akidah, ada bab akhlak, ya, ada bab muamalat, ya, semuanya ada. Ya, akidah tentang asyratus saah, ya, kabar-kabar tentang tanda-tanda akhir zaman, ya, kemudian juga tentang sirah dan peperangan Rasulullah SAW ada dalam kitab ini. Maka dia disebut sebagai Al-Jami', kitab yang mengumpulkan banyak hal, bukan hanya satu bab fikih saja, bukan hanya bab-bab fikih saja, tapi hampir semua bab agama ada dalam Sahih Al-Bukhari. Maka di samping sahih dia juga relatif lengkap. Maka kalau kita membaca Sahih Al-Bukhari, maka kita akan melewati banyak pembahasan dan melewati sebagian besar pembahasan Islam biiznillah taala. Tapi kata beliau, kitab ini sendiri tidak cukup. Ya, kitab ini tidak cukup bagi seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu. Karena dia butuh untuk mempelajari hadis-hadis yang lain juga. Kitab ini juga tidak sempurna. Ya, kitab ini tidak sempurna dan tidak memenuhi semua kebutuhan orang yang ingin menjadi mutabahir dalam ilmu. Ya, orang yang ingin mendalami agama secara khusus dan menjadi lautan dalam ilmu, maka Sahih Al-Bukhari tidak cukup. Dia harus mempelajari kitab-kitab hadis yang lain, bahkan mempelajari kitab-kitab selain hadis, ya, kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah, kitab-kitab tafsir. Ya, dan dia perlu untuk mempelajari hadis-hadis yang lain, juga mempelajari penjelasan para ulama fikih, dia juga perlu untuk mendapatkan penjelasan dari para ulama dalam permasalahan-permasalahan yang hanya dikuasai oleh sebagian kecil ulama saja. Nah, jadi Sahih Al-Bukhari cakupannya luas. Dia bisa menjadi kitab pertama yang dipelajari oleh seorang muslim setelah Al-Quran tentunya. Tapi satu kitab ini saja tidak cukup, ya, seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu, butuh juga kitab-kitab hadis yang lain, kitab-kitab fikih, juga kitab-kitab dalam berbagai takhusus atau spesialisasi yang hanya dikuasai oleh sebagian ulama saja. Dan umat Islam sudah dicukupi dalam ilmu-ilmu ini sehingga mereka tidak perlu khawatir, ya, mereka sudah tercukupi, ya, semua cabang ilmu ini sudah dikaji oleh para ulama, dan kalau itu adalah ilmu agama maka semuanya sudah pernah dikaji. Hanya saja nanti barangkali para ulama mutaakhirin, para ulama di zaman kita, ya, di zaman-zaman belakangan, mereka bisa membuat urutan, ya, atau sistematika yang lebih baik daripada sistematika para ulama terdahulu. Mungkin bisa lebih dalam pembahasannya karena referensi yang sudah sangat mudah didapatkan pada zaman kita ini. Tapi semua ilmu yang
diangkat oleh para ulama kontemporer atau ulama abad-abad belakangan itu tidak keluar dari apa yang pernah dijelaskan dan disusun oleh para ulama-ulama terdahulu. Dan umat Islam ini, perkataan ini beliau ucapkan di zaman beliau di abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya umat Islam sudah tercukupi dalam bab ilmu. Semua cabang ilmu sudah dikhidmah dan dilayani oleh para ulama, walhamdulillah. Kemudian beliau menjelaskan pada paragraf setelahnya, maka barang siapa yang Allah berikan cahaya pada hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya hidayah untuk bisa mendapatkan hadis-hadis dan ilmu-ilmu itu. Ya, untuk bisa mendapatkan hadis-hadis ini, untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang luas dan banyak ini, maka kita membutuhkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah pancarkan cahaya di hati seorang muslim, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Maka para ulama terdahulu, ya, mereka mendapatkan bahwasanya ketika mereka banyak taat kepada Allah Azza wa Jalla, ketika mereka banyak beribadah kepada Allah dan sedikit bermaksiat, maka ilmu dengan mudah masuk ke hati mereka. Ilmu begitu mudah mereka raih. Sebaliknya ketika mereka kadang-kadang jatuh dalam maksiat atau sedang banyak bermaksiat, maka ilmu menjadi sulit untuk mereka dapatkan. Maka di sini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya untuk bisa mendapatkan ilmu yang banyak, maka kita butuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita sudah mendapatkan cahaya dalam hati kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dengan mudah mendapatkan hadis-hadis dan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah butakan dia, maka banyaknya buku tidak akan menambahnya kecuali semakin bingung dan sesat. Wal'iyadzubillah. Jadi, orang yang Allah butakan, maka banyaknya buku tidak bermanfaat untuknya. Banyaknya buku hanya akan menambahkan padanya kebingungan dan kesesatan. Seperti yang dialami oleh sebagian orang yang mempelajari ilmu agama dengan cara yang salah. Disebutkan dalam surah sebagian mereka bahwasanya mereka menyesal di akhir hayat, bahwasanya apa yang mereka pelajari berupa ilmu kalam, ya, atau ilmunya para filsuf Yunani ini justru malah menambah mereka bingung, membuat mereka hayrah, mereka merasa bingung, merasa terheran-heran dan bingung. Mereka justru malah bertambah sesat dengan banyaknya karya yang mereka baca ini. Ya, ini adalah ketika seseorang membutakan hati seseorang, maka dia tidak bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Atau kalau dia mendapatkan ilmu yang banyak, maka yang terjadi adalah justru kitab-kitab yang banyak itu malah hanya menambah dia semakin bingung dan sesat. Nah, maka di sini beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya yang penting itu bukan banyaknya kitab, tapi yang penting adalah apa dampak kitab ini kepada diri kita. Apakah sebuah kitab menjadikan ilmu kita bermanfaat? Apakah sebuah kitab memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita? Itu yang lebih penting. Maka hendaknya kita jangan hanya fokus pada banyaknya kitab, banyaknya buku yang kita baca, tapi kita lebih fokus pada sebarokah apa ilmu yang kita bisa dapatkan dari kitab itu. Semanfaat apa ilmu yang bisa kita dapatkan dari kitab itu. Karena tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa cahaya darinya, maka kita tidak bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Dan kalau kita mendapatkan ilmu yang banyak, maka yang terjadi adalah justru kita semakin bingung dan semakin sesat. Dan beliau melandasi penjelasan beliau ini dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sampaikan kepada Ziyad bin Lubaid al-Ansari. Ya. Beliau mengatakan kepada Ziyad bin Lubaid al-Ansari radhiyallahu anhu, "Awalaysat at-Taurah wal Injil 'inda al-Yahudi wan Nasara fama tughni anhum." Wahai Ziyad bin Lubaid al-Ansari, bukankah Taurat dan Injil itu ada
di tangan Yahudi dan Nasrani. Maka apa gunanya Taurat dan Injil ini bagi mereka? Tadi di depan sudah kita singgung bahwasanya orang-orang Yahudi digelari oleh Rasulullah SAW sebagai al-maghdubu alaihim, orang-orang yang dimurkai. Allah Subhanahu wa taala yang menggelari mereka dengan al-maghdhub alaihim, kemudian penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwasanya yang dimaksud dengan al-maghdhub alaihim dalam surat Al-Fatihah adalah orang-orang Yahudi. Demikian juga gelar ad-dallin, gelar orang-orang yang sesat. Yang memberikan gelar adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ad-dallin adalah orang-orang Nasrani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi mereka punya Taurat, orang-orang Nasrani punya Injil. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya keberadaan Taurat dan Injil, kitab-kitab suci ini pada mereka tidak bermanfaat untuk mereka. Sebagian pensyarah Al-Wasiyah Sughra menjelaskan bahwasanya orang-orang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka tidak bisa mengambil faedah dari Taurat dan Injil karena dua hal. Yang pertama adalah karena mereka mengubah dua kitab ini. Jadi kitab Taurat dan kitab Injil ini sudah diubah. Allah Subhanahu wa taala tidak menjaganya untuk mereka. Karena berbeda dengan Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya Al-Qur'an akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an dan sungguh kami akan menjaganya. Ini adalah ikrar dari Allah Subhanahu wa taala. Dijaminkan dalam ayat Al-Qur'an yang sekarang semua orang juga mengakui, ini enggak ada perubahan di situ. Dari zaman Nabi Muhammad SAW saat diturunkan pertama kali sampai zaman kita 15 abad kemudian, tidak ada yang berubah dari Al-Quran. Bahkan kalau ada upaya-upaya perubahan, upaya-upaya pemalsuan, maka dengan cepat akan diketahui. Karena ada ribuan bahkan jutaan penghafal Al-Quran dalam setiap generasi umat Islam, yang mereka dengan cepat tahu bahwasanya oh ini ada perubahan, ada tambahan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah akidah yang diyakini oleh umat Islam terhadap kitab-kitab umat terdahulu, yakni Taurat dan Injil, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak asal klaim, tidak asal menuduh, tapi ini didasarkan pada hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Ziyad bin Lubayt al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Taurat dan Injil ada di tangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, fama tughni anhum, tapi apa manfaatnya untuk mereka? Mereka ternyata justru menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau menjadi orang-orang yang sesat. Sebabnya yang pertama karena mereka mengubah ayat-ayat Taurat dan Injil ini. Maka ada perbedaan dari satu versi ke versi yang lain. Ini diketahui oleh mereka yang mempelajari tentang kitab-kitab samawi untuk umat-umat sebelum umat Islam ini. Kemudian sebab yang kedua dari kenapa kandungan Taurat dan Injil tidak bermanfaat untuk mereka, yang kedua adalah sebab yang kedua adalah bahwasanya mereka tidak mengamalkan wahyu yang belum diubah. Jadi ada sebagian yang sudah diubah. Kemudian yang kedua, ada yang belum diubah. Tapi mereka tidak mau mengamalkan apa yang masih belum diubah ini. Jadi dalam Taurat atau Injil masih ada penjelasan tentang tauhid, ya. Penjelasan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah tidak memiliki anak, ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maka ini ada dalam sebagian versi Alkitab. Tapi yang seperti ini banyak ditinggalkan oleh Ahlul Kitab pada zaman kita. Nah, maka sebabnya adalah dua. Yang pertama karena mereka mengubah kitab suci mereka. Kemudian yang kedua, apa yang tidak mereka ubah itu tidak mereka amalkan. Nah, maka ini adalah pelajaran bagi umat Islam, ya. Tidak boleh kita jatuh atau tasyabbuh dengan
orang-orang ahlul kitab sebelum kita, di mana mereka jatuh dalam dua kesalahan. Yang pertama, mengubah kitab suci mereka. Kemudian yang kedua, mereka tidak mengamalkan wahyu yang belum mereka ubah dalam kitab-kitab terdahulu itu. Maka kalau kita ingin mendapatkan manfaat dan barokah dari ilmu yang kita pelajari, hendaknya kita tidak mengubah-ubah, kemudian kita fokus pada pengamalan. Jadi ilmu yang kita pelajari harus berbuah amal. Ilmu yang kita pelajari jangan hanya terbatas pada dibaca dan dihafal. Tapi kita harus lihat sejauh mana kitab itu, ilmu yang kita pelajari itu membuahkan amalan pada kita. Apakah kita menjadi semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mengamalkan sunnah atau ajaran yang baru kita pelajari dari sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim atau Sunan Abi Dawud atau dalam fikih Syafi'i, fikih Hambali dan yang lain? Kita harus melihat. Hendaknya kita fokus pada buah yang bisa kita petik dari mempelajari suatu kitab. Nah, ini adalah sesuatu yang lebih penting untuk kita perhatikan daripada membahas apa kitab terbaik yang bisa kita pelajari. Tidak masalah kita mempelajari dan bertanya apa kitab terbaik, dan Ibnu Taimiyah mengatakan jawabannya bisa berbeda-beda, tapi kemudian beliau merekomendasikan Sahih Al-Bukhari. Nah, alangkah baiknya kalau kemudian setelah kita mendengar penjelasan beliau ini, kita tidak melupakan untuk mengoleksi Sahih Al-Bukhari dengan terjemahannya dalam perpustakaan pribadi kita di rumah. Untuk kemudian kita pelajari, ya kita ulang-ulang. Seperti teladan dari para ulama. Para ulama itu ketika mereka sudah mengetahui sebuah kitab yang bermanfaat, maka mereka terus mengulang-ulang kitab itu. Bahkan disebutkan dalam sirah sebagian ulama bahwasanya mereka sampai khatam Sahih Al-Bukhari 700 kali. Kenapa? Karena sudah jelas kitabnya manfaat, direkomendasikan oleh para ulama. Hadisnya sahih semuanya, ya, sehingga kalau orang dikatakan riwayat Al-Bukhari sudah cukup, nggak usah kita bahas siapa yang mensahihkan, karena ada dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kita tenang saat membacanya. Oh, ini hadis ini sahih. Hadis ini bisa kita amalkan. Hadis ini bisa kita jadikan landasan hukum. Jadi kita bisa lebih cepat belajar. Tidak perlu lagi diganggu dengan pemikiran, oh ini sahih apa tidak, jangan-jangan hadis yang lemah, jangan-jangan hadis palsu. Kalau hadis yang ada Sahih Bukhari berarti insya Allah hadis yang sahih. Secara global bisa disampaikan seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau setelah mendengar penjelasan ini kemudian kita membeli, ya, atau belanja Sahih Al-Bukhari beserta terjemahannya. Ya. Kalau bisa beserta syarahnya, ya. Yang terbaik adalah Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, maka itu lebih baik. Tapi paling tidak ada Sahih Bukhari di rumah beserta terjemahannya. Kemudian di akhir paragraf beliau berdoa dengan mengatakan, maka kita berdoa kepada Allah yang Maha Agung agar Dia memberikan kepada kita rezeki berupa petunjuk dan taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kita untuk bisa rasyid, ya, berlaku dengan dewasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejahatan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan hati kita setelah Dia memberikan hidayah kepada hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah dari sisinya berupa rahmat. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Wahhab, yang Maha memberikan banyak hal kepada hamba-hambanya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa salawatuhu ala ashrafil mursalin. Dan semoga salawat dari Allah Subhanahu wa taala terlimpah atas Rasul yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallamuhu alaihi. Ini adalah akhir pembahasan kitab Al-Wasiyah As-Sughra, dan dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembahasan kitab Al-Wasiyah As-Sughra ini, dan ini adalah sesi nomor 14 dari kajian kita. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kajian kitab Al-Wasiyah As-Sughra melalui 14 sesi. Semoga
bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan wasiat-wasiat terbaik dalam kitab yang agung ini. Dan sebagai khulasah, ya, sebagai kesimpulan di akhir kajian Al-Wasiyah Sughra, kita sampaikan lagi bahwasanya Al-Wasiyah Sughra ini adalah sebuah kitab yang merupakan jawaban dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk seorang murid beliau yang bernama Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullahu taala juga. Dan di sini Abul Qasim Al-Maghribi bertanya tentang 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa itu wasiat terbaik? Dan Ibnu Taimiyah menjawabnya dengan wasiat taqwa, ya. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Ini adalah wasiat terbaik yang bisa disampaikan. Maka jangan kita bosan-bosan kalau mendengar wasiat dan nasihat untuk bertakwa, karena itu adalah intisari dari ajaran agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, apa amalan terbaik setelah amalan-amalan wajib? Maka Ibnu Taimiyah menjawabnya dengan menjelaskan bahwasanya ini juga bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Tapi pada umumnya para ulama menyebut 2 amalan. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apa pekerjaan terbaik yang bisa dipilih oleh seorang muslim? Maka beliau juga tidak menjawab langsung, bahkan beliau menjelaskan bahwasanya ini juga berbeda dari orang ke orang. Tapi yang lebih penting adalah memahami 4 kaidah dalam bekerja. Memahami, maksud saya, 7 kaidah dan nasihat dalam bekerja. Di antaranya seorang muslim, apapun pekerjaannya, dia bertawakal kepada Allah, husnudzon kepada Allah, meminta pertolongan sebelum bekerja, kemudian istikharah sebelum memilih pekerjaan atau memilih tempat untuk bekerja. Maksud saya, misalnya ketika berdagang, dia mau berdagang di mana, perlu juga istikharah di situ. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya tidak meninggalkan pekerjaan atau profesi tertentu yang sudah Allah tunjukkan, kecuali kalau di sana ada sesuatu yang dilarang secara syariat agama. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir atau yang keempat adalah pertanyaan tentang kitab terbaik yang bisa dimiliki oleh seorang muslim. Beliau menjelaskan bahwasanya ini bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain berdasarkan perbedaan mazhab, perbedaan negara tempat dia tumbuh, dan lain sebagainya. Kemudian hendaknya seorang muslim fokus pada ilmu yang bermanfaat, baik yang diwariskan dari Rasulullah SAW, yaitu ilmu agama, ataupun yang tidak diwariskan dari beliau, tapi beliau menganjurkan umat Islam untuk mempelajarinya juga, yaitu ilmu umum yang bermanfaat. Nah, kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita tidak berhenti pada mempelajari hukum, tapi juga mempelajari maqasidus syariah dan hikmah di balik syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang keempat adalah hendaknya kita juga meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan-permasalahan ilmiah yang diperselisihkan di antara para ulama. Adapun kitab yang beliau rekomendasikan adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, baik, ini adalah kesimpulan dari isi, ya, Al-Wasiyah Sughra karya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasannya dalam 14 pertemuan di radio dan TV Roja. Wabillahi taufiq.